Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau masalah lingkungan yang besar itu kita serahin aja ke anak-anak? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Cerita tentang sekelompok siswa yang mengubah tumpukan sampah di sekolah mereka jadi sebuah pelajaran yang super berharga. Ini bukti kalau perubahan besar itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di dalam kelas. Jadi, pertanyaannya, emangnya bisa ya sekelas anak SD menyelesaikan masalah polusi plastik? Kayaknya mustahil banget kan? Tapi tunggu dulu. Kita akan telusuri kisah keren dari SDN Sogaten di Madiun yang membuktikan kalau jawabannya adalah iya, dan itu sangat meyakinkan. Oke, pertama-tama kita lihat dulu kondisi awalnya. Di SDN Sogaten, sama seperti mungkin ribuan sekolah lainnya, ada satu masalah yang kelihatan jelas banget dan jujur aja cukup mengganggu. Tumpukan sampah plastik di mana-mana. Coba bayangin deh situasinya. Sampah ada di lantai, laci meja itu isinya bungkus makanan semua, dan tong sampah selalu penuh sampai tumpah-tumpah. Pihak sekolah sebenarnya udah coba cara-cara biasa ya, kayak program Jumat Bersih atau nasihat pas upacara bendera, tapi nggak ada yang benar-benar ngefek. Kenapa? Nah, akar masalahnya tuh di sini. Para siswa cuma jadi objek yang disuruh-suruh, bukan subjek yang diajak mikir buat cari solusi bareng. Jelas banget kan pendekatan lama itu nggak akan berhasil. Sekolah ini butuh sesuatu yang beda, sebuah terobosan. Dan terobosan itu datang dari sebuah kerangka kurikulum yang baru, yang dirancang untuk menempatkan siswa sebagai pusat pemecahan masalah di dunia nyata. Kunci perubahannya ada di konsep yang namanya P5. Mungkin namanya kedengaran teknis banget ya, tapi idenya sebenarnya simple. P5 itu intinya adalah belajar sambil bertindak. Ini adalah sebuah metode yang mendorong siswa untuk keluar dari buku pelajaran dan langsung menyelesaikan masalah yang ada di sekitar mereka. Nah, filosofi di baliknya inilah yang mengubah segalanya. Pendekatannya itu holistik, jadi mereka melihat masalah sampah ini secara menyeluruh, nggak sepotong-sepotong, kontekstual karena ini masalah yang mereka lihat tiap hari, dan yang paling penting berpusat pada siswa. Jadi, ini bukan lagi soal guru yang nyuruh, tapi tentang siswa yang mulai bertanya, menyelidiki, dan akhirnya menemukan solusi mereka sendiri. Dengan bimbingan guru mereka, Pak Arief Cahyono, para siswa kelas 5 ini akhirnya bikin sebuah proyek dengan nama yang keren dan penuh makna, Kelostik Umitari, singkatan dari Kelola Plastik untuk Bumi Lestari. Nama ini bukan cuma sekedar nama, tapi jadi misi yang mereka pegang teguh. Nah, dengan misi yang jelas dan metode yang tepat, perjalanan untuk mengubah sekolah mereka pun akhirnya dimulai. Proyek mereka ini berjalan selama 11 pertemuan, dan prosesnya bisa kita rangkum dalam 4 tahap kunci ini. Coba perhatikan deh, mereka nggak langsung disuruh, ayo pungut sampah, nggak gitu. Langkah pertamanya justru memahami. Mereka belajar dulu, riset dulu masalahnya sedalam apa. Baru setelah itu mereka siap buat bikin solusi dan bertindak. Proses ini nggak instan ya. Selama beberapa minggu pemahaman mereka terus bertambah. Titik baliknya itu terjadi ketika mereka nggak lagi lihat plastik cuma sebagai sampah, tapi sebagai sebuah ancaman nyata. Mereka belajar tentang paus yang mati karena nelan plastik, dan fakta-fakta emosional kayak ginilah yang akhirnya membakar semangat mereka untuk benar-benar berbuat sesuatu. Nah, pengetahuan baru yang mereka dapat ini nggak mereka simpan sendiri. Justru sebaliknya, mereka bertransformasi. Dari yang tadinya cuma belajar, sekarang mereka jadi pemimpin dan agen perubahan untuk seluruh sekolah. Dengan poster-poster yang mereka bikin sendiri, mereka masuk ke kelas-kelas lain. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Coba bayangin, anak kelas 5 berdiri di depan kelas, ngajarin teman-temannya dan adik-adik kelasnya tentang bahaya plastik. Di momen ini, mereka bukan lagi cuma siswa, mereka adalah guru bagi sesama mereka. Keren banget. Dan disinilah kita lihat dampak yang paling dalamnya. Seperti yang tertulis di laporan proyeknya, tujuannya itu bukan cuma bikin sekolah jadi bersih. Ini tentang melatih kemampuan mereka buat berpikir kritis dan berkomunikasi. Para siswa ini belajar gimana caranya diskusi, gimana cara presentasi ide, dan akhirnya gimana cara meyakinkan orang lain untuk ikut berubah. Lalu, pertanyaannya, berhasil nggak sih proyek yang dipimpin sama anak-anak ini? Well, hasilnya sungguh luar biasa. Perubahannya itu nyata dan drastis banget. Lingkungan kelas berubah total. Lantai yang tadinya kotor sekarang bersih. Laci meja yang dulu jadi semacam tempat sampah pribadi sekarang kosong karena siswa udah beralih bawa bekal pakai wadah yang bisa dipakai ulang. Ini bukan cuma perubahan di permukaan, tapi perubahan kebiasaan yang mendasar. Dan perlu diingat ya, perubahan sebesar ini digerakkan oleh cuma 29 siswa kelas 5.
Ini bukti nyata kalau sekelompok kecil orang yang punya semangat besar bisa menciptakan efek domino yang luar biasa. Perubahan perilakunya juga terjadi secara merata. Coba kita lihat di sini. Dampaknya terbagi rata di 4 area utama. Jadi ini bukan cuma soal satu kebiasaan baru kayak pakai botol minum sendiri. Tapi ini perubahan yang menyeluruh. Mereka juga jadi aktif memilah sampah, rajin membersihkan lingkungan, dan yang paling penting, terus mengedukasi teman-temannya. Perubahannya seimbang dan berkelanjutan. Kisah Kelostik Umitari ini lebih dari sekedar cerita proyek sekolah yang sukses ya. Ini adalah sebuah contoh nyata, sebuah model pemberdayaan. Dan kutipan terakhir dari laporannya ini benar-benar merangkum warisan sejati dari proyek ini. Hasil akhirnya itu bukan cuma sekolah yang lebih bersih, tapi siswa yang jadi lebih baik, siswa yang jadi aktif, mandiri, kritis, dan bisa kerjasama. Mereka nggak cuma belajar cara membersihkan sampah, mereka belajar menjadi warga dunia yang peduli. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kisah dari SDN Sogaten ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang bisa muncul saat kita percaya dan memberdayakan generasi muda untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi, coba dipikirkan masalah apa ya di sekitar kita yang sebenarnya sedang menunggu untuk disentuh oleh energi dan kreativitas para siswa.